Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, sahabat surga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita jumpa kembali dalam acara atau program kesayangan kita bersama, yaitu Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Tentunya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini sudah hadir di studio bersama dengan narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Ramli Denny. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak Ustadz. Ya. Baik, dan sahabat surga dimanapun Anda berada, tentunya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan membawakan tema yang sungguh sangat luar biasa. Apakah itu? Yaitu tentang kisah Rasulullah SAW di 14 abad yang lalu ya Ustaz ya. Kurang lebih 14 abad yang lalu, di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bukti kesaksiannya terhadap kedahsyatan Islam pada masa itu dan hingga saat ini kita rasakan. Dan apakah itu? Yaitu spirit Isra Mi'raj menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan spirit ukhuwah insaniyah, yang pada kesempatan hari ini akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Ustadz yang telah hadir di studio. Baik Bapak, untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, saya ada sebuah pertanyaan untuk mengawali perjumpaan kita. Karena kita membahas tentang Isra dan Mi'raj yang terjadi kurang lebih 14 abad yang lalu, yaitu sebuah perjalanan ya tentunya, dan nanti yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Baik, Insyaallah. Pertanyaannya adalah, apa arti secara bahasa Isra dan Mi'raj itu sendiri? Silakan Bapak. Secara bahasa, Isra itu perjalanan secara horizontal dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau Mi'raj itu ke langit. Ke langit itu sebenarnya tangga ya, dalam pengertian bahasa itu hanya tangga. Hanya di situ Isra Mi'raj perjalanan dari Mekah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke langit, menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah hingga ke Sidratul Muntaha itu berapa lama? Ini yang menjadi bahan pembicaraan yang tak habis-habisnya sampai dengan saat ini. Ya. Tapi sebenarnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini mudah untuk diterima. Hanya ada hal-hal tertentu yang perlu dengan iman. Ya. Memang Isra Mi'raj itu dengan iman. Tapi sebenarnya kalau kita tangkap, ini sebenarnya ada suatu spirit atau suatu isyarat bahwa di kemudian hari akan ada kecepatan manusia seperti ini, tapi tidak seperti Isra Mi'raj itu bisa seperti hal sekarang ya. Ini kan orang hari ini pergi ke Jakarta langsung pulang tidak menjadi persoalan, tidak ada pertanyaan. Tapi ketika itu yang menjadi persoalan besar karena tidak pernah terbayangkan bahwa ada orang yang secepat itu dalam satu malam saja. Dari Mekah ke Palestina itu biasanya orang tempuh 2 bulan pergi pulang. Benar. Apalagi sampai ke langit sampai 7. Ini kalau kita bicara agak panjang. Dan sekarang ini kan ilmu pengetahuan sudah menunjukkan kepada kita bahwa jarak langit, batas langit pertama itu 11 miliaran tahun cahaya. Lalu kalau sampai 7 lapis langit dengan jarak seperti itu, lalu bagaimana Nabi bisa menembusnya dalam waktu yang singkat?
Padahal hanya langit pertama saja 11 miliar tahun cahaya, bagaimana dengan 7 lapis langit, bahkan lebih dari itu. Nah, itu yang menjadi persoalan, dan itu hanya bisa diterima dengan iman, dengan ada penjelasan-penjelasan tertentu. Baik, Pak Ustadz ya. Jadi waktu itu dikisahkan bahwa Rasulullah melakukan Isra dari Mekah ke Madinah, lalu ke Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha itu hanya dalam waktu 1 malam. 1 malam ya. Dan itu apabila di masa seperti itu, kalau kita hitung dari sekarang nih 14 abad yang lalu ya Ustadz ya. Dan mungkin pada saat itu di zaman Rasulullah belum ada teknologi secanggih itu. Bahkan kalau pesawat terbang pun kayaknya, wow, nggak mungkin juga ya kalau dari Mekah ke Palestina dalam waktu secepat itu juga. Bahkan itu mungkin harus beberapa jam dulu. Dan itu yang membuat kita menjawab itu dengan keyakinan iman kita sebenarnya. Gitu. Jadi gini, mungkin kita mengikuti perkembangan sampai saat ini dulu. Pengetahuan secara ilmiah dan empiris perlu kita coba kita kemukakan sebentar. Peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau orang yang tak terbimbing dengan wahyu tidak akan terima. Tidak akan terima karena tidak sesuai dengan hukum alam dan tidak sesuai juga dengan patokan logika. Nah, itu. Memang ketika itu bisa seperti itu kita, dan sekarang pun seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal secara ilmiah bahwa sistem gerak dalam alam ini itu berbeda antara satu dengan yang lain. Benda padat geraknya lebih lambat dibandingkan dengan suara dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Suara lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya, di mana kita tahu kecepatan cahaya itu merupakan puncak yang dapat dicapai oleh manusia dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Nah, dari situ maka timbullah persoalan itu, bagaimana mungkin seorang manusia yang berkulit biasa seperti ini bisa mencapai kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Dapat kita lihat meteor saja, yang meteor kecil yang kita lihat malam hari ketika jatuh melintasi udara itu dengan kecepatan tinggi sehingga meteor itu menjadi hangus, kelihatan cahaya, terbakar sampai hangus. Bagaimana kulit manusia ini bisa seperti itu? Nah, maka dapat kita lihat Al-Quran itu mengatakan begini, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu itu sudah dengan ukurannya, ada ukurannya, ukuran tertentu. Makanya tadi kalau benda padat lebih cepat, lebih lambat dibandingkan dengan suara lebih lambat dibandingkan dengan cahaya. Ini ukuran-ukuran, kita lihat dari situ dulu berdasarkan ayat ini. Wama itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kemudian selanjutnya adalah wama amruna illa wahidatun kalahmin bil basar. Artinya perintah kami itu hanya satu kalimat yang seperti kejapan mata. Nah, ini kita bahas ada di sini nih. Isra Mi'raj ada di sini, di ayat ini. Nah, kira-kira untuk penjelasan sebentar seperti itu. Oke. Baik, Pak Ustadz, itu tadi sudah kita bagian pembukaan kita sudah membahas tentang arti secara bahasa dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Lalu secara kita membahas terkait dengan dalil-dalil yang menegaskan terkait terjadinya peristiwa tersebut. Itu kira-kira ada di Al-Quran di surat apa aja? Mungkin bisa dijabarkan sedikit kepada pemirsa supaya kita lebih mengetahui dasar hukum terjadinya suatu peristiwa di dalam Islam. Baik, silakan. Jadi tadi pertama kita sudah bicara soal kecepatan ya. Isra Mi'raj dalam waktu yang singkat mencapai jarak yang begitu jauh. Dari situ sudah saya kemukakan tadi, secara logika tidak diterima. Logika tidak terima, hukum alam pun tidak terima. Tapi berdasarkan yang ayat yang saya kemukakan tadi, itu dalam surat Al-Qamar ayat 49. Itu tadi ada inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya ulangi lagi ini supaya biar jelas. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukurannya. Kemudian wa ma amruna illa wahidatun kalahmil basar. Perintah kami itu hanya sebuah kalimat saja seperti kejapan mata. Nah, sekejap mas. Jadi dari situ seperti kita lihat tadi ada sistem gerak dalam alam ini yang ada benda padat lebih lambat dari benda dari suara lebih lambat dari
cahaya, maka dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tentu saja ada sesuatu yang tidak membutuhkan waktu untuk mencapai sasaran. Kalau sesuatu yang tidak membutuhkan waktu untuk mencapai sasaran, disitulah ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah itu menghendaki sesuatu, hanya dengan mengatakan jadi, maka jadilah ia. Dan itulah kita terima itu Islam lagi. Dan memang di situ Allah juga mengatakan dalam surat yang sama itu, Allah mengatakan begini, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Dengan peristiwa seperti ini dan yang lain-lainnya, itu Allah katakanlah, berimanlah kamu atau tidak beriman sama saja. Tapi orang-orang yang sudah diberi pengetahuan, ketika dibacakan ayat-ayat seperti ini kepada mereka, itu mereka bersungkur dan bersujud karena meyakini bahwa semua itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Baik. Nah. Jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini terkadang mungkin kalau misalkan kita mendengar kisahnya sebagai orang awam, terkadang kita sedikit ragu ya. Wah, ada ya manusia yang bisa menembus langit ketujuh dalam waktu secepat itu ya. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz juga bahwa yang hanya terjadi itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia ini. Ya baik, baik Pak Ustadz. Terkait dengan dalil yang tadi sudah dijelaskan juga. Yang selanjutnya, saya pernah dulu, ini pengalaman saya pribadi, maksudnya dari yang saya dapatkan di madrasah sanawiyah dan juga aliyah dulu. Ada misalkan dulu ustadz saya, guru-guru saya yang bilang dulu Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj dulu itu menggunakan kendaraan yang namanya burak. Itu gimana menurut pandangan Ustadz? Silakan. Itu memang ada hadisnya. Hadisnya juga menyebutkan begitu. Baik. Dengan menggunakan kendaraan burak. Ya. Jadi itu kita tidak bisa menyimpang keluar dari itu lagi karena memang keterangannya sudah jelas begitu, menggunakan kendaraan namanya burak. Hanya pemaknaannya itu burak itu seperti apa, tapi dalam gambaran hadis itu ada bentuknya seperti itu yang ada, yang bisa kita tangkap itu. Oke, yang seperti ada gambar. Ada ya, itu memang digambar seperti hadis Nabi itu, tapi tentu tidak sama karena itu hanya merupakan bayangan saja. Memang hadis Nabi ada, sahih ada. Baik. Lalu Ustadz, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengertian dari Isra dan juga Mi'raj yang Rasulullah SAW sudah melakukannya di 14 abad yang lalu kurang lebih. Dan selanjutnya, apabila Isra Mi'raj kita maknai dan kita kaitkan, apa sih hubungannya dengan ukhuwah Islamiyah? Ya. Baik. Dari sini perlu kita lihat. Pertama, kita tahu bahwa tujuan Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, lalu dari situ kita bisa lihat inti atau isi atau batang tubuh dari sholat itu seperti apa. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Dan kemudian apa yang terjadi ketika terjadi dialog antara Nabi dengan Allah di sana, di Sidratul Muntaha. Itu yang kita bacakan dalam tahiyat itu. At-tahiyatulillah itu kan pengakuan Nabi, penghormatan Nabi ketika itu menghadap Allah. Lalu dijawab oleh Allah dengan mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Damai sejahtera atasmu hai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkatnya. Lalu Nabi juga langsung mendoakan bukan diri sendiri. Di situ ada kami, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, damai sejahtera atas kami dan orang-orang yang baik-baik. Nah, pada akhir salat itu adalah salam, di mana tidak terbatas pada orang baik tapi semua assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri kanan, dan tak terbatas, pokoknya semua makhluk yang ada di sekitar itu didoakan untuk mencapai kedamaian, kesejahteraan dan lain sebagainya. Dengan demikian itulah aplikasi implementasi dari sholat itu sendiri, itu adalah harus baik dengan orang di sekitar kita. Kemudian lagi ada spirit lain yang perlu kita ketahui, itu apa yang diperlihatkan oleh Nabi, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi pada Isra dan Mi'raj. Nah itu dalam riwayat kita sudah tahu semua, itu ada diperlihatkan kepada Nabi kejadian orang-orang yang dulu sampai sekarang. Sehingga Nabi mengatakan ada dari awal yang azali sampai dengan akhir yang abadi,
itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kali Isra dan Mi'raj itu. Di mana di situ kita lihat yang terkait dengan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah ini, di mana di situ ada diperlihatkan Nabi kepada Nabi itu ada orang yang ada suatu kelompok kaum yang lidah mulut mereka digunting, lalu Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang selama hidupnya itu suka menceritakan aib orang, suka berbohong, suka berdusta. Kalau sekarang ini kan hoak itu. Nah, ini kan membuat orang merasa gelisah, resah itu. Jadi di sini punya makna adalah tidak boleh melakukan itu supaya kehidupan persaudaraan, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah ini jangan terganggu dengan adanya ucapan-ucapan yang membuat orang sakit hati. Nah, kemudian selanjutnya spirit yang berikutnya lagi itu adalah ketika dalam Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan ada orang yang memanen yang tak henti-hentinya, tak putus-putusnya. Begitu ia manen maju, ada tumbuh lagi dari belakang, berbuah dia, panen lagi, berulang-ulang. Di situ Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, itulah orang-orang yang selama hidupnya itu melakukan amal jariah, artinya melakukan kebaikan kepada semua yang ada di sekitar, dan ya pokoknya untuk bermanfaat bagi orang. Itulah hasilnya. Jadi spiritnya adalah supaya kita mendapat kebahagiaan seperti itu harus dengan jangan membuat kerusakan dalam persaudaraan, tidak hanya seagama tapi antara semua. Yang namanya Allah yang hadir di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah, maka menjadi kewajiban kita seiring dengan sholat yang kita lakukan yang akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah, maka pribadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi luar biasa ya, hubungan antara Isra Mi'raj dengan ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Jadi kita harus mempererat hubungan antar sesama muslim, tapi tidak hanya sesama muslim saja, tetapi apa saja yang ada di atas dunia ini, maupun yang tidak seiman dengan kita sekalipun, dan kepada hewan, kepada tumbuhan, semua itu yang harus kita jaga hubungannya seperti apa. Baik, selanjutnya kalau dari segi ukhuwah watoniyah itu sendiri bagaimana Ustadz hubungannya? Ukhuwah watoniyah ini hanya ukhuwah kebangsaan ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu tentu menyangkut persatuan dan kesatuan harus dijaga, dan itu semua itu baik persaudaraan secara Islamiyah ataupun watoniyah atau Islam, semua itu akan rusak karena dengan adanya perbuatan pribadi-pribadi. Nah, perbuatan pribadi-pribadi itu adalah melalui perkataan atau perbuatan. Maka kalau dengan perkataan seperti tadi sudah diperlihatkan itu, melalui perbuatan itu adalah dengan tadi jariah itu. Nah, perbuatan itu harus dijaga supaya jangan supaya persaudaraan secara watoniyah itu juga terbangun dengan bagus. Karena akan rusaklah bangsa ini kalau saling mengejek, saling mengumpat, sehingga kelihatannya satu tapi rusak di dalam. Ini kan tentu tidak betul lagi. Kita termasuk orang munafik kalau begitu. Kita orang munafik kalau kita mengatakan bahwa kita harus persatuan dan kesatuan jaga, sementara kita mencerca sana, cerca sini, maki sana, maki sini. Nah, ini tidak betul. Ini sudah termasuk orang munafik. Jadi seorang yang melakukan ini mengatakan kita menjaga persatuan dan kesatuan, tapi mengeluarkan perkataan yang menyakiti sesama bangsa, munafik sebenarnya, mendaftarkan diri sebagai munafik. Itu tercatat sebagai orang munafik, karena persatuan dan kesatuan itu terbangun karena dengan adanya rasa saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai, saling membantu dan sebagainya. Tapi kalau saling maki sana, cerca sana, cerca sini, apakah itu akan bisa mewujudkan persatuan? Tidak bisa. Hanya mungkin sekarang ini karena ada kekuatan yang melindungi kita bisa berjalan seperti ini. Tapi kalau seandainya tidak ada kekuatan dan satu maki sana, maki sini, caci maki, apa bisa? Tentu tidak mungkin. Tapi sebagai seorang muslim, itu patokannya adalah sholat. Sholat itu kalau tidak bisa mencegah dirinya untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar, maka di situ hadis Nabi mengatakan, hadis dari Tabarani itu mengatakan, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan kejadian mungkar, maka bukanlah ia dekat dengan Allah, tapi justru ia jauh dari Allah. Nah, jadi ini sangat terkait dengan sholat.
Jadi menjaga persatuan baik secara insania, watonia, dan islamia itu dari diri kita harus kita pancarkan sinar solat itu keluar. Mudah-mudahan kalau semua orang seperti itu aman, damai, sejahtera. Dengan berpedoman pada jangan berusak itu, karena setelah kita menghadap Allah, kita kembali ke dunia dengan menyampaikan damai sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi kiri dan kanan dan sebagainya. Jadi Pak Ustadz ini sebenarnya sangat relate sekali ya dengan kehidupan kita yang sekarang, di mana sekarang kita di Indonesia kadang satu gesek satu gesek satu gitu. Jadi sebenarnya apa yang telah terjadi di 14 abad yang lalu yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasulullah sebenarnya adalah yang terjadi di masa ini gitu. Jadi ya ada kaitannya semua gitu. Jadi kadang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, satu organisasi satu dengan organisasi yang lainnya ada juga yang masih adanya konflik seperti itu ya. Itu yang sebenarnya harus kita sadari, bahwa itu sebenarnya yang menimbulkan perpecahan antar sesama gitu. Baik, kalau dari ukhuwah insaniyah sendiri Pak Ustadz itu seperti apa? Karena tadi kita sudah membahas tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan yang terakhir tadi ada spirit ukhuwah insaniyah. Silakan. Persaudaraan manusia. Persaudaraan manusia ini tentu skopnya luas secara internasional dunia ini. Jadi di situ nanti kita harus menjaga, sudah diciptakan oleh Allah, ditakdirkan sebagai suatu kelompok, misalnya dalam kelompok kecil, dalam keluarga, provinsi, kabupaten, provinsi, dan negara. Kemudian berhadapan dengan negara lain. Nah, tentu makanya kita lihat itu ada negara-negara antar negara itu membangun kerjasama, terus itu adalah bagian dari kita, diri manusia ini yang membangun kerjasama, bukan negaranya tapi orang-orangnya. Jadi orang-orangnya yang kalau berperilaku baik, tentu dalam membangun kebersamaan itu akan berjalan baik. Kalau tidak terjadi perang, itulah yang terjadi. Makanya ukhuwah insaniyah itu persaudaraan manusia, ukhuwah insaniyah persaudaraan manusia itu kita dalam melaksanakannya, kemudian kita punya kapasitas hanya di sekitar sini, sekitar dekat-dekat saja. Kalau yang luas, lebih luas, tentu itulah menjadi kewajiban dari orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus negara ini, untuk membangun kebersamaan di dunia itu dengan hubungan yang baik antar sesamanya. Nah, jadi ukhuwah itu ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama bangsa. Nah, persaudaraan untuk membangun persaudaraan antar bangsa itu. Makanya sekarang kalau kita dengar ada PBB untuk membangun kebersamaan PBB. Jadi sebenarnya itu dari ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Islam itu membangunnya seperti apa. Kemudian ukhuwah watoniyah itu seperti apa, itu kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ukhuwah insaniyah itu persaudaraan sesama manusia, di antara manusia yang tak terbatas. Maka dari situ ayat Allah juga mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub was sahbi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini khusus menyangkut manusia ini. Itu firman Allah itu dalam surah An-Nisa ayat 36 itu mengatakan, sembahlah Allah, tidak boleh mempersekutukannya. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kepada karib kerabatmu, berbuat baik kepada orang yatim, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, berbuat baik kepada tetangga yang jauh, berbuat baik kepada teman sejawat, berbuat baik kepada orang yang dalam perjalanan, berbuat baik kepada pembantu rumahmu yang dulu dikenal dengan budak itu. Jadi kalau sudah di situ, di sini tidak terbatas pada siapa, kepada semua manusia yang ada di ini, tetangga secara lingkungan kecil seperti kita ini, dan lingkungan negara seperti tangga negara dan sebagainya. Jadi tangga itu dalam pengertian yang harus kita jabarkan lebih luas lagi dalam kehidupan pribadi, kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ada twist. Watoniyah ada di situ. Baik Ustadz. Luar biasa sekali ya. Ini adalah hubungan antara Isra Miraj dengan spirit ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan juga spirit ukhuwah insaniyah tadi. Yang mana sebenarnya titik dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri adalah sholat. Ya.
sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Baik, dan apabila sholat ini ya yang kita lakukan saat ini itu merupakan yang baik itu yang wajib maupun yang sunnah, itu tujuannya adalah mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Dan apabila tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Ustadz, yang mana apabila kita memperhatikan juga sholat kita dan dari peristiwa Isra Mi'raj tadi dan kita melaksanakan sholat, niscaya pasti mau tidak mau kita bisa menjaga yang tadi itu spirit ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan juga ukhuwah Insaniyah. Baik Ustadz, kita sudah menjelaskan secara kurang lebih secara lengkap tadi barusan. Baik, kita kembali lagi pada peristiwa Isra dan Mi'raj tadi yang terjadi kurang lebih 14 abad yang lalu ya Ustadz ya. Dan mungkin kita sedikit pengen untuk Ustadz mungkin bisa menceritakan kisah singkat dari terjadinya Isra dan Mi'raj itu kepada seluruh pemirsa. Mungkin ada pemirsa di rumah yang belum mengetahui secara pasti perjalanannya seperti apa dan bagaimana. Silakan Ustadz. Jadi begini ceritanya berdasarkan hadis Nabi. Ini Nabi berada di rumah Ummu Hani. Terus bangun pagi, dia menceritakan kepada Ummu Hani, wahai Ummu Hani, saya tadi malam melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit sampai ke 7 Sidratul Muntaha, kemudian kembali dan sekarang pagi ini saya ada di sini. Saya mau ceritakan, saya mau sampaikan kepada masyarakat kota Mekah. Ummu Hani menyarankan, wahai Rasulullah, ceritanya seperti itu. Sebaiknya jangan disampaikan kepada masyarakat. Nanti orang akan mengejek. Orang akan mengejek. Karena tidaklah mungkin lah ketika itu tak terbayang sedikit pun bahwa orang bisa mencapai jarak yang begitu jauh dalam waktu yang singkat. Bayangkan ceritanya itu cukup panjang kalau kita jelas satu persatu mulai berangkatnya. Sebelum berangkat kan mesti dibedah, dibersihkan dulu, semua diperjalankan. Kemudian singgah di Bukit Tursina, sempat singgah di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di sana di Palestina dia sholat, menjadi imam. Kemudian turunlah tangga, kemudian dia naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dicerita. Karena cerita seperti itu, makanya Ummu Hani menyarankan sebaiknya jangan cerita kepada masyarakat, nanti orang akan mengejek. Tapi Nabi bilang tidak, saya mau sampaikan. Nah, lalu ketika itu Nabi sedang duduk, Abu Jahal yang kita kenal paling tidak suka, paling benci itu lewat. Dia bilang, hai Muhammad, apa yang engkau mau sampaikan hari ini? Nabi kan duduk, sementara duduk merenung kembali perjalanan malam itu. Sementara duduk merenung, Abu Jahal lewat. Hai Muhammad, apa yang engkau mau sampaikan hari ini? Apakah ada sesuatu yang engkau mau sampaikan? Dia bilang, ya saya mau sampaikan sesuatu. Apa yang mau sampaikan? Beliau sampaikan, tadi malam saya melakukan perjalanan awal. Dia tambah gembira sebagai musuh, tentu punya kesempatan yang baik untuk bisa meredam ajaran Nabi ini. Dia pergi kumpul semua orang, Nabi dihadirkan, ayo Nabi sampaikan. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu, sudah terjadilah orang yang tadinya sudah percaya beriman kepada Nabi menjadi murtad. Baik. Orang yang ragu-ragu datang kepada Abu Bakar Siddiq dan menyampaikan itu, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad ada bercerita seperti ini, bagaimana pendapatmu? Nah, jadi Abu Bakar bilang, kalau beliau yang berkata seperti itu saya percaya, bahkan lebih dari itu pun saya percaya. Okay. Maka Abu Bakar itu diberi gelar dengan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan itu. Oke, baik Pak Ustadz. Ya. Wow, luar biasa ini sepertinya lebih cerita yang mungkin lebih nanti menarik sekali ya. Dan ini akan lebih panjang tentunya. Baik, dan untuk saat ini kita akan pending sebentar ya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teguhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama.
Dukung migrasi siaran TV analog ke digital. Sama kami dalam Mimbar Agama Islam, tentu hati dengan syiar mampu berbagi untuk sesama. Barokallah. Baik, tentunya masih dengan pembahasan yang sama ya. Tadi kita telah membahas tentang Isra Mi'raj, bagaimana hubungannya dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan juga spirit ukhuwah Insaniyah. Dan tadi juga sempat terpending sedikit karena jeda iklan barusan, dan setelah ini akan dilanjutkan lagi bagaimana sih kisah dulu Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad yang lalu. Baik, silakan dilanjutkan Pak Ustadz. Jadi selanjutnya itu cerita Isra dan Mi'raj ini yang menjadi pembicaraan para ulama itu. Apakah dengan roh dan jasad sekalian, atau roh saja, atau dengan roh dan jasad sampai di Palestina, di Masjid Aqsa, terus tinggalkan jasad dan roh yang ke Sidratul Muntaha. Nah, ini menjadi perdebatan, menjadi pengkajian para ulama dalam berbagai tulisan-tulisan. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang menjadi fakta bahwa bukan dengan roh saja, bukan roh saja, tapi dengan jasad. Hal ini terkait ketika seperti kita nyambung tadi, peristiwa itu di mana ada umat Islam yang ragu, mereka tanya kepada Abu Bakar dan Abu Bakar memberikan jawaban seperti itu. Lalu Abu Bakar sendiri bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kan Abu Bakar sudah pernah ke Palestina. Baik. Dia minta coba berikan gambaran tentang Palestina seperti apa. Lalu Nabi memberikan gambaran Palestina, masjidnya itu seperti ini, Palestina kota itu begini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ketika beliau menyampaikan itu di banyak orang di kelompok yang waktu itu yang dikumpulkan oleh Abu Jahal itu, ada yang bertanya, kalau memang betul engkau ke sana, coba ceritakan ada kabilah-kabilah kami, kafilah dagang kami, coba ceritakan mereka sampai di mana. Lalu Nabi mengatakan ada salah satunya yang berjumpa, mereka ada di setempat yang ini, terus unta mereka terlepas dan mereka cari sementara unta itu cari. Ada satu lagi besok pagi akan tiba. Unta yang mendahului itu rombongan itu unta berwarna tanah, akan dengan bawa 2 karung akan mendahului itu, pas matahari terbit dia akan sampai. Nah, jadi ini menjadi perhatian bagi warga itu, masyarakat itu, ini tanda benar atau tidak. Ternyata benar. Esoknya mereka lihat pagi-pagi mereka sudah menunggu akan muncul dari mana. Mereka nunggu pas pagi itu unta yang berwarna tanah itu muncul duluan dengan bawa 2 karung. Oh, benar. Kemudian berikutnya itu kabilah yang untanya terlepas itu sampai mereka tanya, benar unta kami terlepas. Nah, tapi meskipun demikian mereka tidak juga percaya. Yang beriman itu, yang tadinya ragu sudah menjadi beriman, kemudian yang tadinya murtad ada yang kembali. Jadi itu kita. Bahkan ketika menguji kebenaran dari Nabi Isra Mi'raj itu, ketika dalam pertemuan itu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, coba angkat kakimu yang satu. Angkat. Satunya lagi. Nabi bilang tidak bisa, nanti saya jatuh. Bagaimana sejengkal dari atas bumi pun engkau tidak bisa melepaskan diri? Bisa sampai ke langit sana. Jadi itu memang namanya manusia berpikir seperti itu. Tapi ada tunjangan yang fakta lain bahwa benar dia melakukan perjalanan itu, ada yang bukti tadi. Ya. Bukti ada kafilah itu. Nah, bagaimana hubungan antara yang mustahil dan yang benar. Nah, ini ujian yang luar biasa. Makanya itu ayat aminu bihi aw la tu'minu, beriman kamu atau tidak beriman sama saja bagi Allah. Innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Itu ayat Allah bilang. Orang yang kalau sudah orang diberi pengetahuan, memahami itu semua, mereka mendengar begitu, mereka hanya sujud. Karena mengakui kekuasaan Allah. Karena dengan kekuasaan Allah segala yang menurut kita mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal. Itu kalau kita hubungkan dengan mukjizat yang lain para nabi. Nabi Musa membelah laut, bagaimana jadinya? Kepercayaan keyakinan atau tidak?
sebagai orang yang percaya adanya satu kekuasaan, ada kekuasaan, tentu dengan sendirinya akan yakin. Nabi Muhammad pun demikian, mengalami hal yang seperti itu, yang luar biasa seperti itu. Ada terjadi pro kontra, ada yang meyakini, ada yang tidak meyakini. Dan itulah manusia. Baik. Ya. Dan pada saat itu mungkin orang-orang pada tidak percaya ya dengan perjalanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, yang kita sebut dengan Isra pada saat itu. Jadi statementnya saat itu tidak diterima oleh masyarakat. Tidak diterima. Tidak diterima. Dianggap mustahil, omong kosong menurut pandangan Mas itu. Sekalipun sudah ada bukti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, ya, kafilah itu. Kafilah yang tadi. Ya. Nah, malah justru tuduhan balik itu hanya sihir dari Nabi Muhammad. Ya Allah. Sihir dari Muhammad. Sihir. Tuduh balik, sihir. Tapi itulah perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Agama Allah selalu melindungi dengan menunjukkan hal-hal yang ajaib seperti itu. Tapi namanya manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka aminu bihi aw la tu'minu, beriman atau tidak terserah. Sudah dijelaskan seperti itu, faktanya seperti itu. Nah, bagaimana kamu bisa menerima atau tidak, itu terserah dari akal pikiranmu yang sudah diberikan oleh Allah itu. Jadi kembali lagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diterima oleh kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya keimanan kita yang bisa menjawab itu semua. Karena memang tadi seperti yang kita tahu bahwa kemajuan ilmu teknologi dan juga lain sebagainya mungkin bisa saja menjawab, tapi itu di masa sekarang. Dan saat itu mungkin kan belum ada teknologi yang seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya kita yang hidup pada masa sekarang ini tidak merasa bahwa hal itu menjadi fakta dan kemajuan teknologi sekarang. Kalau dulu tidak pernah terbayangkan kalau orang mencapai jarak jauh dalam waktu singkat, tidak pernah. Tapi sekarang kan seperti saya bilang tadi, hari ini, pagi ini ada di sini, pergi ke Jakarta dan sore ada di sini, cerita saya baru pulang kan itu tidak mustahil dan itu bisa. Ya, bisa itu saja. bisa saja. Jadi sebenarnya kita yang hidup pada zaman ini lebih percaya daripada orang-orang dahulu. Memang orang dahulu tidak pernah bayangkan itu. Iya, baik. Kita sekarang bisa, apalagi pesawat Concorde yang punya kecepatan yang luar biasa itu bisa mengelilingi dunia dalam beberapa putaran. Itu. Jadi sebenarnya dengan ilmu pengetahuan ini untuk menguatkan iman ya. Makanya itu dalam ayat Allah itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah atau takut kepada orang punya ilmu. Nah, jadi kalau sudah punya ilmu sekarang, meskipun kita tidak punya ilmu untuk membuat pesawat, tapi dengan adanya makhluk lain manusia ini membuat pesawat, itu menjadi pelajaran buat kita, mengantar kita untuk iman yang lebih kuat tentang peristiwa Isra Mi'raj ini khususnya, dan secara umumnya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat ini. Baik, bila kita bicara tentang Isra yang dari Mekah ke Madinah lalu ke Palestina, itu mungkin saat ini kita bisa menjawab dengan teknologi ya, karena bisa ada pesawat yang mungkin pergi ke sana, tapi pada saat itu mungkin tidak. Dan yang menjadi pertanyaannya, Mi'rajnya ini sampai saat ini mungkin tidak ada pesawat yang bisa sampai ke langit yang ketujuh. Baik, jadi disitulah letak batasan di mana kekuasaan Allah dan di mana kekuasaan manusia untuk mencapainya. Baik. Sehingga kita lihat dulu ada penerbangan luar angkasa yang sampai ke bintang, ke bulan Apollo, yang sekarang ada yang menyangkal. Nah, di situ kan ada dalam surat Ar-Rahman itu ada. Manusia itu kalau memang punya kemampuan untuk menembus langit silakan, tapi tidak akan bisa menembus. Karena apa? Fakta, boleh sampai, tapi tidak bisa sampai ke langit yang ketujuh. Kekuasaan terbatas, tidak bisa sampai. Kalau kita hubungkan dengan bagaimana kesamaan dalam hal pengetahuan dan pengetahuan dicapai dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka bisa kita katakan bahwa memang ada seperti hanya pengasih dan penyayang, tapi kasih sayang yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama dengan kasih sayang dari Allah. Baik. Kekuasaan, manusia punya kekuasaan, tapi tidak sama dengan kekuasaan Allah. Manusia punya kemampuan untuk bisa mencapai jarak yang jauh dalam waktu dekat dengan pesawat, tapi tidak bisa sama dengan kekuasaan Allah untuk menembus langit ketujuh.
Kan ada perbandingannya seperti itu. Kemudian ilmu pengetahuan membantu kita seperti yang saya katakan tadi itu, semua gerak dalam sistem ini berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita berkesimpulan ada sesuatu yang tidak membutuhkan waktu untuk mencapai sasaran. Itulah Isra Mi'raj dan kekuasaan Allah. Baik. Ya, kembali lagi pemirsa, sahabat surga dimanapun Anda berada, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini mungkin saat ini sudah bisa terjawab oleh teknologi ilmu pengetahuan. Tetapi kembali lagi, hanya orang-orang beriman yang bisa menerima. Bahkan mungkin sampai sekarang ada orang yang mungkin masih tidak percaya dengan bagaimana Rasulullah SAW saat itu hanyalah manusia biasa, tetapi bisa naik ke langit ketujuh. Ya, itu juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran yang tadi di mukadimah Iwan sudah bacakan, yaitu di surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basyir. Seperti itu ya. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Sebenarnya kita sebagai orang yang beriman harus bisa mempelajari itu, mencari tahu, dan juga mengkaji ayat yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu sudah jelas sebenarnya. Dan perlu kita ketahui di situ itu punya makna Allah memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad yang sendiri menjalankan dirinya, tidak. Diperjalankan, artinya memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang memperjalankan hambanya itu tentu dengan kekuasaannya, sehingga tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa melampaui kekuasaan daripada yang Maha Kuasa itu. Allah sudah tidak kita sudah katakan, yang menghendaki sesuatu hanya dengan kata kun fayakun. Menghendaki hambanya itu berjalan dalam perjalanan jauh dalam waktu yang singkat dengan hanya kutakun, itu jadi, maka jadilah. Kemudian bagaimana bisa, ada yang mengatakan bagaimana bisa Nabi dalam waktu yang singkat itu lalu melihat bahwa kejadian manusia sejak awal dari Nabi Adam sampai pada akhir semua diperlihatkan kepada beliau, padahal ada yang belum terjadi. Nah, di situ kalau kita baca dalam buku riwayat hidup Nabi Muhammad SAW oleh Husain Haikal, di situ ada satu istilah yang dinamakan wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu artinya semua itu dari awal yang azali, dari sampai hingga akhir yang abadi, itu terhimpun di dalam jiwa yang sudah dimuliakan oleh Allah, jiwa yang paling sempurna. Sehingga dari situ muncul ia bisa melihat dengan izin Allah, melihat apa yang terjadi pada masa lalu yang tidak pernah dia lihat, kemudian sampai pada masa yang paling akhir semua itu diperlihatkan. Bagaimana keadaan umat ini semua diperlihatkan. Bagaimana misalnya dalam penglihatan setelah menerima perintah salat terus dengan Jibril jalan-jalan, lalu diperlihatkan masuk surga, lihat keadaan surga, pergi neraka, lihat keadaan neraka. Kemudian melihat ada orang satu kaum yang hanya sudah dihidangkan di depannya itu ada makanan yang bagus-bagus, juga ada makanan yang busuk, tapi dia lebih suka makan makanan yang busuk. Di situ Nabi bertanya, mereka itu siapa ya Rasulullah? Ya Jibril. Jibril mengatakan, itu adalah kelompok orang-orang yang sudah punya istri sah tapi masih cari di luar. Ada yang sah tapi masih ke luar. Mereka daging yang bagus, ada depan tidak makan tapi mau makan daging yang busuk. Itu banyak lagi, banyak hal yang diperlihatkan ketika itu. Padahal itu kan sebenarnya belum terjadi. Kiamat dulu baru akan terjadi. Tapi belum terjadi, maka di situ muncullah istilah namanya wihdatul wujud. Semua yang akan terjadi nanti pada akhir yang abadi, akhir yang abadi. Kemudian yang dari dulu itu awal yang azali, itu terhimpun dalam diri jiwa yang sudah mulia, mencapai kesempurnaan yang tinggi atas izin Allah. Kemudian Nabi juga melihat ketika itu ada seorang yang duduk, kemudian dia melihat sebelah kiri dia menangis, dia sebelah kanan dia tertawa. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, siapakah orang itu? Jibril menjawab, itulah bapakmu, moyangmu, Nabi Adam. Ketika dia melihat ke kiri tertawa, ke kanan tertawa, itu karena anak cucunya yang berbuat baik, beramal baik, yang masuk ke surga. Dia melihat kiri, dia menangis karena melihat anak cucunya
Yang bandel-bandel, yang melawan, yang suka berbuat maksiat, mereka itu yang ada di sebelah kiri. Nah, diperlihatkan semua dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Dalam hadis itu diceritakan dalam hadis itu. Nah, jadi itulah hal-hal seperti itu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya, penilaian dari masyarakat Quraisy yang waktu itu tidak percaya itu mengatakan bahwa itu semua ada bohong belaka. Kemudian tadi apa yang dikatakan oleh Nabi dengan kafilah itu sihir belaka, kan memang sudah hati kalau sudah terkunci tidak bisa. Sawaun alaihim a'andzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau memberikan peringatan atau tidak beri peringatan, hati sudah terkunci, tidak akan terima keterangan apapun disampaikan kepada. Baik Pak Ustadz, waduh luar biasa sekali, Masya Allah pembahasan kita tentang Isra dan Mi'raj ini. Ceritanya luar biasa, sangat menarik sekali, dan tentunya ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj tadi. Baik Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang terkait dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW saat itu, dan sekarang kita akan mencari tahu nih, bagaimana ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan wahyu atau perintah sholat kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa ini. Baik. Jadi dalam peristiwa ini sampai di Sidratul Muntaha, di situ untuk menerima perintah sholat ini ya. Di situ Jibril mempersilakan. Awalnya Nabi yang mempersilakan Jibril maju dahulu, tapi Jibril tidak, batas saya di sini, Anda yang maju. Lalu beliau Rasulullah SAW maju, lalu menyampaikan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi lagi membalasnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika sudah menerima perintah sholat waktu itu 50, dia turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali lagi, terlalu banyak umatku dulu orangnya besar-besar, tapi mereka tidak sanggup melaksanakan perintah yang tidak sebanyak itu. Mereka tidak mampu, apalagi umatmu nanti orangnya kecil-kecil. Jadi kembali minta. Jadi Nabi kembali dikurangi setengah, kemudian datang Musa tolak lagi. Kembali minta keringanan, pergi lagi Nabi kembali kepada Musa kembali lagi masih berat, sampai pada 5. Di situ Allah mengatakan 5 waktu, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Lalu kalau datang ke Nabi Musa bilang kembali lagi masih berat. Nabi Muhammad mengatakan, saya sudah malu menghadap Tuhanku, biarlah aku melakukan ini. Jadi itu sholat. Dan itulah makanya Nabi sendiri mengatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Karena apa yang dilakukan dalam salat itu kan ketika Nabi melakukan di Sidratul Muntaha, itu yang dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan salat itu. Baik. Jadi kalau tidak salat berarti dia tidak berdialog dengan Allah. Dan memang kita lihat dalam salat itu Al-Fatihah itu saja. Setiap dia mengucapkan Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah. Hamdani abdi Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah. Asna aliyya Malik Yaumuddin, dijawab oleh Allah. Majadani abdi. Kemudian yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Artinya ini adalah untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Lalu kita baca langsung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ketika kita melakukan sholat itu berdialog dengan Allah, dan kemudian tindak lanjutnya adalah kita turun ke setelah sholat yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera atas semua yang ada di sekitar kita. Ini kembali kepada tadi itu uhwa islamiyah, uhwa wataniyah, uhwa insaniyah, uhwa wataniyah, uhwa islamiyah, itu ada di sini. Bagaimana ucapan itu diikuti dengan perbuatan. Ketika kita menghadap Allah, kita keluar dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, terus bagaimana tindak lanjutnya terhadap kepada yang lain. Makanya itu tadi hadisnya mengatakan itu, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji mungkar,
bukannya mendekatkan diri kepada Allah, bahkan jauh dari Allah. Baik, Pak Ustadz. Nah, ini menariknya peristiwa Isra Mi'raj yang tadi bahkan Nabi Musa saja menolak bahwa sholat itu 50 waktu ya. Dan sampai sudah dikasih dispensasi sama Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu saja sehari semalam. Ya. Tapi keterlaluan kalau misalkan 5 waktu saja tidak bisa dilaksanakan. Baik. Baik, Pak Ustadz. Mungkin tidak terasa kita sudah mau berpisah. Mungkin untuk Ustadz saya persilakan untuk memberikan sedikit benang merah atau kesimpulan atas pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Silakan Pak Ustadz. Para pendengar yang terhormat, Isra Mi'raj yang kita melakukan peringatan setiap tahun yang boleh kita katakan sebagai hari lahirnya salat. Dan itu merupakan ibadah utama dari semua perintah dalam agama ini. Hadis Nabi mengatakan semua amal itu belum diterima kalau sholatnya belum. Maka dengan setiap kali kita melakukan peringatan Isra dan Mi'raj itu, marilah kita istiqomah, kemudian tingkatkan pengabdian kita dalam melakukan sholat ini. Meskipun jatuh bangun, barangkali bacaannya belum sempurna, karena memang lidah kita, Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu di mana kelemahan kita dalam kita menegakkan sholat. Yang penting kita taat dulu perintah, menegakkan sholat, bacaan tidak sempurna, kita sempurnakan, berusaha untuk menyempurnakannya. Karena dengan sholat itulah kita selalu melakukan komunikasi dengan Allah, dan kemudian kita setiap hari komunikasi dengan semua manusia. Jangan sampai hidup kita hanya komunikasi dengan manusia saja, sementara komunikasi dengan Allah itu terputus, karena kita tidak menegakkan sholat itu. Dan itulah yang barangkali perlu kita perhatikan, kita tekankan dalam diri kita masing-masing untuk menegakkan sholat meskipun jatuh bangun, kita lakukan itu. Karena ada cerita juga yang mengatakan ketika Jibril yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan rupa yang begitu indah, bagus, dia menyampaikan rasa syukur itu dengan melakukan sholat 40 waktu. Ada kisah mengatakan seperti itu, 40.000 tahun, 2 rakaat selama 40.000 tahun. Tapi Allah mengatakan, wahai Jibril, engkau melakukan itu karena engkau merasa bersyukur, engkau diciptakan dalam keadaan bagus. Engkau melakukan sholat 2 rakaat dalam waktu 40.000 tahun itu adalah kehendakmu sendiri. Tapi nanti di akhir zaman, umatku akan bangkitkan, aku bangkit. Mereka 2 rakaat dalam bentuk jatuh, sholatnya jatuh bangun. Pikiran sholat, pikiran lari sana kemari. Tapi mereka lakukan itu karena atas perintahku. Mereka taat perintahku, maka aku lebih sukai mereka daripada yang engkau lakukan. Barangkali ini menjadi pegangan kita untuk kita meskipun jatuh bangun, mari kita sholat, tegakkan sholat. Insya Allah, Allah akan menuntut kepada kesempurnaan. Barangkali. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya yang sungguh sangat luar biasa hari ini. Saya berterima kasih sekali, dan saya berterima kasih kepada seluruh sahabat surga pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan Mimbar Agama Islam. Tetap terus saksikan Mimbar Agama Islam hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur. Dari saya Iwan Kurniawan, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.